Bab 868. Mengubah energi menjadi vitalitas. Tampaknya setelah sisa jiwa dilucuti, pria ini telah benar-benar terbangun. Kamu siapa? Melihat Erikin, pria itu berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya tanpa emosi. Teknik 9 jalan positif, kamu yang menulisnya. Erikin saling berpandangan dengannya dan bertanya. Mendengar kata-kata itu, pria itu terkekeh pelan. Aku telah mengajar terlalu banyak teknik dalam hidup aku tidak tahu teknik mana yang kamu bicarakan. Erikin menggelengkan kepalanya, mengeluarkan buklet tulisan tangan, dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu memutar matanya dan berkata, ini memang teknik aku, bagaimana kondisi Din Song? Itu hampir diambil oleh gurunya. Teknik ini menyelamatkan nyawanya. Dia meminta aku untuk meminta maaf pada kamu, kata Erikin. Haha, bocah bodoh ini, mempercayai sekte Wen Dao dengan membabi buta. Aku melihat dia kasihan, dan mengingatkannya, tapi masih gagal menyelamatkan masa depannya. Lelaki itu menghela nafas, tapi kamu taruh formasi seperti itu, dan keluarkan jiwa lain di tubuhku bukan hanya untuk berterima kasih, kan? Katakan niatmu, formasi ini tidak akan bertahan lama. Mengikuti perkataan pria itu, pada formasi, sebuah pola formasi tiba-tiba putus, dan roh yang gelap berputar lebih hebat. Erikin juga mengecilkan pupilnya, dia tidak menyangka jiwa yang merasuki pria ini begitu kuat. Aku kesini untuk teknik ini, kata Erikin. Teknik 9 jalan positif, kamu sudah memilikinya. Pria itu tercengang. Tapi ini sebuah teknik pemurnian tubuh. Aku ingin tahu bagaimana mengubah energi menjadi vitalitas. Ucapan Erikin membuat mata pria itu kembali tajam. Untuk pertama kalinya, dia memandang Erikin dengan hati-hati. Tunjukkan energimu dan tunjukkan padaku, kata pria itu. Erikin mengangguk, dan segel kuno Raja Dewa di lengannya langsung terbelah, dan sejumlah besar energi melonjak keluar, mengelilingi sel seperti naga. Segel kuno Raja Dewa, sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Lelaki itu berkata dengan emosi. Erikin segera mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan energinya berkumpul, melebur menjadi tanda lagi, dan kembali ke lengannya. Dari 5 tahap kekuatan energi, kamu telah menguasai tahap keempat. Pria itu melihat kekuatan Erikin, mengangguk setuju dan berkata, tidak heran kamu ingin belajar bagaimana memadatkan energi menjadi vitalitas. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu tahu aku bisa melakukan ini? Kata pria itu. Aku hanya ingin mencoba, kata Erikin. Ide ini mulai berkembang biak sejak dia bertemu Din Song. Pak Bir pernah mengatakan bahwa penggunaan energi bukanlah pemurnian tubuh yang lengkap, sama seperti seseorang yang telah menjadi pertapa abadi dari level pejuang, apakah dia dapat menyerap dan menggunakan Reiki? Apakah kultivator pemurnian tubuh dapat menggunakan vitalitas juga merupakan perubahan kualitatif yang sangat besar. Setelah meridian Erikin dipulihkan, kekuatan energi jelas tidak mencukupi. Jika tidak dapat diubah menjadi vitalitas, itu tidak akan cukup untuk mendukungnya untuk menyimpan kartu andalannya sampai detik terakhir. Coba mengambil resiko besar dan menyelinap ke tempat ini hanya untuk sebuah pikiran. Pria itu mencibir. Tidak begitu juga, tidak banyak kultivator pemurnian tubuh, dan mungkin lebih sedikit kultivator pemurnian tubuh yang ditahan oleh sekte Wen Dao. Jika senior tidak memahami metode mengubah energi menjadi vitalitas, seharusnya tidak memenuhi syarat begitu dihargai oleh sekte Wen Dao. Erikin tersenyum. Haha, yang kamu katakan itu bagus. Kamu tidak hanya berani, tapi juga teliti. Kamu bukan dari dunia tersembunyi, kamu juga memenuhi syarat menerima pengajaranku. Pria itu tertawa beberapa kali, melihat Erikin dengan semakin kagum. Bukankah hanya mengubah energi menjadi vitalitas, aku yang melakukannya, kamu bungkuk, aku akan mengajarkan metode mengubah energi menjadi vitalitas yang paling indah.
Pria itu memandang Eric Kin dan perlahan mengangkat jarinya. Dia ternyata berencana untuk langsung mengkonversi teknik dengan kerohanian. Cara ini sangat berbahaya bagi orang awam terutama yang bukan sanak saudara. Begitu pihak lain memiliki pikiran jahat, seringkali dapat menyebabkan kerohanian tersebut terluka atau bahkan terluka parah. Pria itu juga ingin melihat apakah Eric Kin punya nyali. Tapi Eric Kin terkejut sesaat, lalu datang dan duduk bersila. "Senior, maaf merepotkanmu." Sebelum pria itu bisa bereaksi, Eric Kin sudah siap, dan ekspresinya yang bermain-main langsung membeku di wajahnya. "Bocah hebat, awalnya aku hanya berencana memberimu satu set teknik vitalitas dengan santai, tapi jika kamu begitu berani, aku akan memberimu yang paling berani." Pria itu tertawa dan menyentuh alis Eric Kin, dan sebagian dari kedua kerohanian itu terhubung. Eric Kin tentu tidak begitu berani. Alasan mengapa dia mengambil keputusan dengan cepat adalah karena dia menilai pria itu tidak akan menyakitinya, jadi dia tidak perlu terlalu waspada. Kedua, segel yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia percaya bahwa meskipun orang ini memiliki level tertentu, itu tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, kondisi itu menyebabkan pria itu mengagumi Eric Kin, yang merupakan keuntungan yang tidak terduga. "Mainan apa yang ada di benakmu?" Tetapi bahkan jika Eric Kin hanya menyalakan sebagian dari kerohanian, pria itu melotot ketika melihat pemandangan di kerohanian Eric Kin. Identitasnya misterius dan berwawasan sangat luas, tetapi di lautan pengetahuan Eric Kin yang luas, dia juga sedikit tercengang. "Ini adalah senjata sakti tingkat ke-8. Kamu bukan hanya ahli formasi, tapi juga ahli pemurnian alat yang hebat." Pria itu melihat pedang King Tong yang menggelantung, dan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Tetapi segera, dia melihat iblis Fu mengambang di lautan kesadaran Eric Kin, menatap dirinya sendiri. "Di lautan kesadaranmu ternyata ada roh purba, kamu pernah ke wilayah rahasia kuno." Pria itu terkejut lagi. Tetapi yang membuatnya semakin bengong adalah melihat bola cahaya keemasan yang dalam lautan kesadaran Eric Kin yang terus tertidur sejak dia masuk. Garis keturunan Raja Monster, dan itu yang paling murni. Pria itu memiliki kulit kepala yang mati rasa dan dia tidak lagi terlihat sikap seperti raja sebelumnya, sambil memegangi kepalanya dan berseru, "Kamu, apa yang telah kamu lakukan? Kamu pergi ke istana Raja Iblis dan mencuri cucunya." Eric Kin juga tercengang saat ini, benar-benar tercengang. Bagaimana situasinya? Bola cahaya mini yang terus tinggal di lautan kesadaran tanpa berniat pergi setelah menelan seteguk darahnya, ternyata adalah monster keluarga kerajaan, dan bahkan merupakan anak permaisuri langsung. Ini jelas gelombang monster terluar. Bagaimana bisa ada monster keluarga kerajaan? Eric Kin hampir muntah darah. "Alamak, aku menculik keturunan Kaisar Iblis, dan kontrak ditandatangani dengannya. Jangan-jangan dia akan diburu oleh Raja Iblis untuk menghilangkan saksi." "Ahem, senior, saatnya mengajar teknik." Eric Kin secara alami tidak akan berperilaku tidak normal di depan pria itu. Dia menekan sok di hatinya dan mengingatkannya. "Bocah, kamu benar-benar luar biasa." Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Eric Kin. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah melakukan mukjizat di dunia tersembunyi sebagai pejuang dunia luar, dan selama beberapa tahun terakhir, dia akhirnya bertemu dengan seorang jenius pejuang dunia luar, bahkan mungkin lebih kuat dari dia. Eric Kin hanya bisa memberikan senyuman masam. Pria itu menganggapnya tinggi karena ada keturunan Kaisar Iblis. Bagaimana dia bisa tahu yang sebenarnya? "Ketua Sekte Wendao, aku sangat menantikan apa yang akan terjadi jika kamu menyerang bocah ini." Mata pria itu bersinar terang. Pada saat ini, dia benar-benar berubah pikiran. Setelah itu, kecemerlangan muncul dari pria itu, mengalir ke lautan kesadaran Eric Kin, dan berubah menjadi bintang ingatan. "Senior, kamu..." Merasakan memori ekstra di kepalanya,
Erikin sedikit terkejut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.